Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta konten horor, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Banaspati. Indonesia yang terdiri dari berbagai ragam suku dan budaya mempunyai cerita yang kaya. Setiap daerahnya bahkan mempunyai legenda yang juga termasuk mitos mistis. Salah satunya mitos mengenai hantu Banaspati. Banaspati sendiri populer dalam cerita rakyat di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Banaspati ini konon memiliki rupa layaknya bola api atau manusia yang terbakar menyerupai sosok Ghost Rider dalam komik Marvel. Sosok Banaspati seringkali ditemukan dalam arsitektur candi di Pulau Jawa. Mengutip dari laman Kemdikbud, Banaspati dikenal sebagai penjaga hutan. Banaspati atau kala dipasang di atas ambang pintu candi dengan harapan sebagai penangkal pengaruh jahat yang hendak masuk ke dalam candi. Sementara itu, dikutip dari repositori Universitas Katolik Sugija Pranata, dalam kepercayaan masyarakat, Banaspati dikenal sebagai hantu yang mempunyai elemen api. Banaspati dikenal sebagai makhluk mistis yang memiliki kekuatan besar dan biasa ditemukan di dalam hutan ataupun digunakan oleh dukun sebagai sarana ilmu hitam. Banaspati dikenal mempunyai dua wujud yang berbeda, yakni memiliki bentuk bola api yang hidup di antara pepohonan besar di tengah hutan dan juga bentuk manusia api. Wujud bola api ini dipercaya dapat bergerak dengan cara melayang atau terbang di antara satu pohon ke pohon yang lainnya. Konon, wujud asli Banaspati hanya memiliki ukuran segenggaman tangan orang dewasa. Tetapi jika korbannya merasa ketakutan, maka wujud bola api ini akan semakin membesar dan bisa memangsa korbannya. Sementara itu, apabila dalam wujud keduanya, Banaspati dipercaya memiliki wujud layaknya manusia, tetapi tubuhnya diselimuti dengan api yang membara. Dalam wujud manusia berselimut api ini, Banaspati dikatakan bergerak dengan berjalan menggunakan kedua tangan, sementara kakinya menghadap ke arah atas. Banaspati dalam wujud manusia api akan mengejar dan menjulurkan lidah api ke mangsanya, yang dapat membuat korbannya terbakar. Asal-usul Banaspati. Mengutip dari Claire Holt dalam buku Art in Indonesia, Continuity and Change, yang juga dikutip oleh jurnal Universitas Udayana, sosok Banaspati yang kerap kali ditemukan di ambang pintu candi mempunyai kesamaan dengan mitologi dari negara India, yaitu Kirtimuka. Dalam jurnal yang sama, lewat buku Myth and Symbol in Indian Art and Civilization, Heinrich Zimmer menjelaskan, pada mitologi tersebut dikisahkan mengenai satu tokoh raja raksasa bernama Jalandhara yang kejam dan sakti. Suatu ketika, Jalandhara memerintahkan satu tokoh raksasa sakti yang bernama Rahu untuk pergi ke surga dengan tujuan untuk menghancurkan daerah serta kewibawaan kekuasaan dewa yang tertinggi di jagat raya, yakni Dewa Siwa. Serangan Rahu ke surga ini menyebabkan Dewa Siwa menjadi murka. Dalam rasa murkanya ini, dari satu titik di antara alis dan di keningnya muncullah satu makhluk yang sangat dahsyat, dan kemudian ditugaskan membasmi Rahu. Kekuatan raksasa yang tercipta dari rasa murka Dewa Siwa membuat Rahu menjadi takluk serta memohon ampunan dari Dewa Siwa. Dikisahkan berikutnya, makhluk raksasa yang tercipta dari Dewa Siwa ini tanpa henti-hentinya memakan segala sesuatu yang ditemuinya. Dewa Siwa menyadari masalah baru ini dan dengan segera memerintahkan supaya sang raksasa sakti untuk segera memakan bagian tubuhnya sendiri. Titah dari penciptanya tersebut dipatuhi oleh sang raksasa. Dia lalu mulai untuk memakan bagian tubuhnya, mulai dari kaki, lengan, bagian paha, bagian perut, dan dada, hingga seluruh tubuhnya sendiri, dan hanya bagian wajah saja yang masih tersisa. Selanjutnya Dewa Siwa berkata, "Sejak saat ini, engkau anakku bernama Kirtimuka, dan aku nobatkan engkau untuk menjaga istanaku. Engkau tinggal di ambang pintuku, engkau akan termasyur. Barang siapa masuk tanpa menyembahmu, mereka tidak akan memperoleh rahmatku."
Sementara itu, dalam kepercayaan masyarakat yang ditulis oleh situs Budaya Indonesia, Banaspati diyakini merupakan salah seorang tokoh yang mengadopsi ilmu hitam yang terjadi di era Kerajaan Majapahit. Banaspati adalah salah satu raja lautan yang merupakan keturunan dari siluman atau bangsa api. Ketika Banaspati memimpin bangsa siluman, banyak sekali manusia yang menjadi korban dari keganasannya. Meski demikian, berkat pertolongan dari Nabi Khidir, akhirnya Raja Banaspati bisa dibunuh. Menurut hikayat, pasca Banaspati dibunuh oleh Nabi Khidir, ternyata masih ada keturunannya yang bernama Setan Kober. Setan Kober ini diyakini hidup 500 tahun pasca Banaspati dibunuh. Banyak masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa Setan Kober yang merupakan keturunan Banaspati ini hidup di daerah hutan Panji. Masa kejayaan dari Setan Kober tersebut berlangsung tepat pada era keemasan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, ketika belum mempunyai kekuatan dan belum mempunyai kerajaan, Setan Kober ini memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Patih Gajah Mada untuk membumi hanguskan para pemberontak, serta melakukan perang melawan kerajaan Islam yang juga meliputi kerajaan Demak. Setan Kober ini dikenal mempunyai sifat yang licik dan sangat sakti. Pada masa perang antara Majapahit dengan Demak, yang kala itu dipimpin oleh Raden Fatah, Setan Kober ini kerap membuat kerajaan Islam mengalami kekalahan. Singkat cerita, Setan Kober ini pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Pangeran Sutowijaya. Hingga saat ini, keturunan Banaspati pun dipercaya masih tinggal di hutan Panji, serta mendirikan kerajaan di lautan. Jenis Banaspati. Setidaknya, ada 3 jenis setan Banaspati ini dikenal secara luas oleh masyarakat Jawa dan dengan wujud yang berbeda-beda. Banaspati Geni. Jenis Banaspati Geni ini bersenyawa dengan udara, serta udaralah yang menjadi sumber dari kekuatan utamanya. Sumber kekuatan utama lainnya adalah rasa takut seseorang. Semakin besar rasa takutnya, semakin besar juga kekuatan dari Banaspati. Jenis ini menyerang targetnya dengan melalui udara untuk membuatnya lebih kuat dan lebih membara. Energi udara yang dimanfaatkan oleh Banaspati menambah kobaran apinya menjadi semakin besar. Banaspati Tanah Liat. Jenis Banaspati Tanah Liat kerap bersembunyi di hutan. Dia senang menghisap darah korban hingga habis. Incarannya yaitu orang yang tidak menapakkan kakinya langsung ke tanah. Cara paling mudah agar tidak diincar oleh Banaspati jenis ini adalah berdiri langsung di tanah tanpa alas kaki. Banaspati Air. Jenis Banaspati Air mengincar target di air. Caranya seolah-olah menenggelamkan korban di dalam air, padahal sejatinya si korban sudah dihisap darahnya terlebih dahulu oleh Banaspati tersebut sebelum akhirnya ditenggelamkan. Sekian pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman yang punya penjelasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.